beli preset foto worth it nggak sih? So selamat datang kembali di channel gue. Jadi ini pertama kalinya gue bikin video kayak gini dengan lighting yang cukup gue set. Jadi di masa pandemi ini banyak banget fenomena dimana orang-orang atau creator jual preset fotonya gitu ya, kayak teman-teman fotografer yang baru mulai masuk ke industri fotografi. Cuma yang unik itu banyak yang nanya, beli preset worth it nggak sih? Beli preset itu bener-bener bekerja nggak sih sama foto-foto yang mereka ambil gitu ya? Karena banyak yang bilang, gue beli preset ini kok hasilnya jadi jelek, gue pakai preset yang ini kok hasilnya jadi cakadul, jadi gelap ya, jadi apa segala macam ya. Yang pertama sebenarnya kan preset itu bukan senjata utama dan bukan satu-satunya senjata untuk bikin hasil foto bagus kan. Sebenarnya itu adalah justru nilai tambah aja sebagai pemanis. Yang gue mengerti itu ya untuk masalah preset gitu. Jadi banyak komponen yang sebelumnya harus sudah diambil dari kesiapan foto untuk yang akhirnya nanti dikasih preset itu harus mungkin lebih dari 50% udah jadi gitu. Jadi preset cuma buat nambahin warna dan finishingnya gitu, bukan beban estetika foto atau estetika visual semuanya di preset, bukan, tapi cuma pemanis aja gitu. Itu yang gua mengerti. Pun preset yang ketika dipakai ke foto yang kalian ambil gitu, itu harus di-adjust lagi karena komponennya kan beda-beda nih, dari mulai dari settingan kamera, fotografer yang jual preset sama fotografer yang beli presetnya kan pasti beda. Pun sama, pasti lokasi, waktu, model, wardrobe, skin tone-nya si model tuh pasti beda kan, gak mungkin 100% sama kecuali mereka foto bareng, hunting bareng, dan itu pun masih ada sedikit bedanya gitu. Jadi nggak mungkin sama, jadi harus di-adjust gitu. Mungkin beberapa teman-teman yang ngeluh pakai preset jadi iya kok pakai preset jadi gelap ya, itu mungkin langsung plug and play menyangka ini akan otomatis jadi bikin bagus. Sebenarnya itu enggak, jadi harus di-adjust gitu. Nah di sini gue pengen coba buktiin kalau yang gue pahami itu benar. Yang gue pahami itu ya foto dan preset yang udah lo beli itu harus di-adjust lagi, harus di cracking lagi biar masuk sama foto yang udah lo ambil sebelumnya dengan settingan kamera yang lo punya gitu, dengan semua elemen yang lo bawa di foto itu gitu. Sekarang gue pengen coba buktiin nih dari foto-foto yang udah gue ambil yang menurut gue kayaknya akan bisa nih dipoles sedikit pakai preset yang ada di internet gitu ya. Jadi gue udah ngumpulin beberapa foto yang udah gue ambil dari kerjaan, dari jalan-jalan, dari test shoot. Gue kumpulin yang menurut gue udah cukup mateng nih, tinggal dipoles sedikit, terus nanti gue akan edit pakai preset gitu. Nah kebetulan preset ini dari preset temen gue yang dia jual di internet gitu, namanya Nes atau Berjalan Waktu. Gue coba tes pakai preset dia gitu. Oke, jadi gue udah siapin sekitar 16 foto yang pernah gue ambil, dari foto kerjaan, foto jalan-jalan, sampai foto test shoot. Jadi 16 foto ini yang akan gue edit pakai presetnya si Anes atau Berjalan Waktu. Kita langsung aja ke Adobe Lightroom. Ini ada 16 foto, kita langsung edit aja. Oke, foto pertama ini di studio. Presetnya pun udah gue masukin di Lightroom-nya, namanya Japan Inspired Preset Pack. Ada beberapa preset dari grain, fade, analog, softness, dan warnanya. Di foto pertama ini gue akan coba pakai warna preset yang Blue Autumn ini. Mungkin shadow-nya kita naikin dikit, terus kita coba tambahin fade dan grain maybe. Grain. Coba tambahin sini, bisa pakai frame juga. Yang harus digaris bawahi ketika pakai preset tuh nggak langsung bisa plug and play kayak yang tadi pertama gue bilang, karena setiap kondisi fotografer tuh pasti beda-beda. Jadi harus di-adjust sedikit kayak yang tadi. Terus gue harus naikin dan atau turunin shadow, highlight, exposure, contrast, dan segala macam. Itu harus di-adjust lagi.
Ini gue rasa cukup before-nya kayak gini, dan gue pakai preset yang blue ini jadi kayak gini. Shadownya agak blue tapi highlightnya masih normal. Lanjut ke foto kedua. Di foto ini gue coba ngambil shadownya, ambil ke green. Di foto kedua ini gue pakai preset yang bright green. Seperti yang kalian lihat, ini jadi terlalu gelap dan high contrast, jadi gue harus adjust lagi. Yang jelas shadownya mesti gue tarik ke atas biar agak lebih terang dan gak kontras. Terus kontrasnya gue turunin. Tarik blacknya biar gak terlalu kontras. Sedikit white. Quite nice, jadi nggak terlalu flat. Ini foto yang gue build flat, dan hasilnya jadi lebih kontras dan blacknya lebih nyala. Cuma mungkin karena di sini vibrance-nya cukup tinggi 30, gue turunin mungkin ke 20, jadi nggak terlalu keluar warnanya. Ini before, ini after ya. Cukup. Kita next ya ke foto ketiga. Foto ketiga juga karena ini model yang sama dan cahaya dan tempat dan set yang sama, gue coba pakai preset yang sama, bright green. Lagi-lagi gue harus adjust beberapa komponennya untuk dapetin hasil yang cukup oke, gak terlalu dark. Shadow black, oke. Vibrance-nya kurangin. Masih kontras, gue turunin sedikit kontrasnya. Oke. Ini cukup gue rasa. Oke, ini cukup gue rasa. Kita langsung next ke foto keempat. Foto keempat gue pakai blue autumn lagi. Oke, ini gue sudah suka warnanya, sudah cukup jadi. Cuma mungkin kita naikin exposure biar semakin oke. Boom. Ini menurut gue cukup. Before, ini afternya blue autumn ya, oke. Ini gak usah di apa-apain lagi, menurut juga udah cukup. Kita langsung move ke foto ke-5. Kita coba ke bright green. Coba blue autumn, kurang oke. Oke, kalau untuk blue and sunset, warna bluenya oke, cuma coba ya, kita coba lihat satu ya. Kalau misalnya blue sunset, bluenya oke, cuma kuningnya kurang ada shadow greennya. Yang kedua, kuningnya juga flat. Kalau yang bright green, kuningnya tuh ada greennya, jadi gue kayaknya choose yang ini ya. Cuma ada beberapa yang harus di adjust lagi, kayak warna birunya tuh kayaknya warna birunya akan gue kurangin sedikit biar birunya nggak terlalu menjadi-jadi. Mungkin sini biar area ini tuh fognya masih make sense birunya, dan birunya hue-nya gue kurangin ke negatif 40. Gue terangin sedikit biar kelihatan ada dimensi. Kalau gelap gini kan kayak jangka sudut pandangnya, bukan sudut pandang, jarak pandangnya terlalu dekat, terlalu sempit. Gue perlebar biar kelihatan ini tuh luas. Sekarang kita adjust warna kuningnya. Mungkin kuningnya akan tarik ke orange sedikit.
dan saturasinya dinaikin. Luminance kita geser ke sini biar tekstur lampunya kelihatan. Dan boom, ini originalnya, ini yang udah diedit. Paling minor kita crop sedikit, rotate sedikit ya. Oke. Mungkin sedikit touch lagi shadownya kita tarik biar tekstur ini kelihatan. Nice, see, it's cool. Move next ke next ke foto ke-6. Ini foto Akil di Sumatera gitu. Foto ini gue akan edit pakai blue sunset. Oke, skin tone-nya, orange-nya oke, cuma mungkin kita sedikit adjust skin tone. Kita tambahin green kali ya, tambahin fit dan frame. Sudah oke, udah jadi. Anyway, ini fokusnya ke si doggy. Ini udah jadi kok, udah oke. Kita move ke foto ke-7. Ini di Turki. Mungkin gua akan pakai preset bright green karena cukup kontras dan warna hijaunya keluar. Gue kasih fade, cuma exposure-nya mungkin gue turunin ya biar nggak terlalu terang. Tambahin green. Oh, terus gue tambahin green ya. Sini udah bisa langsung pasang frame ya, kayak yang kalian tahu. Oke. Before and after. Oke, suka. Dan foto selanjutnya, foto 8. Ini karena sebenarnya foto edit dari ini adalah sebelah-sebelahan, jadi masih di langit yang sama dan tempat yang sama. Gue coba pakai preset yang sama, bright green, fade 1, exposure turun dikit, green, dan coba masukin frame. It's nice. Oke, next di foto 9. Ini di Turki dan gua akan pakai preset blue and sunsets. Ini gue merasa udah cukup, tapi kayak warnanya harus dikeluarin lagi dan kontras sama highlightnya harus di adjust lagi sedikit. Oke, jadi kita coba naikin sedikit exposure-nya dan saturasinya kita keluarin 20 mungkin, dan highlightnya oke, ini shadownya netral ya. Highlightnya kita coba tarik ke biru. Oke. Ya. Saturasinya masih bisa kayaknya naiknya ya. Tambahin kontras sedikit. Oke. Basically udah aman sih. Tadi foto ini base-nya pakai blue and sunset, tapi kita ada beberapa adjustment. Jadi gini hasilnya. Oke. Kita langsung move ke foto 10. Ini di tempat yang sama dengan atmosfer yang sama, tapi gue coba pakai preset untuk foto ini yaitu bright green. Cuma ini kan terlalu kontras dan too dark, jadi ini kita coba adjust untuk
nggak terlalu gelap. Ya tarik exposure-nya, highlight-nya kita turunin lagi biar nggak terlalu liquid. Saturasi kita naikin berani, dan mungkin highlight-nya kita kasih warna pink ya, biar biasanya kan bagian shadow-nya tuh mostly warna hijau, jadi kita cari opposite-nya. Jadi kita highlight-nya dari sini kita kasih pink dikit. Sebenarnya ini udah agak nge-pink sih, tapi kita tambahin aja dikit biar lebih balance shadow-nya. Oke. Before, ini afternya. Terus scroll, mungkin shadow-nya bagian sini kita angkat sedikit biar nggak terlalu kontras. Shadow black-nya kita naikin. Ya, looks nice. Next ke foto di tempat yang sama juga, tapi kayaknya ini gue pakai fotonya pas lagi settingan video deh. Jadi pakai PP9 mungkin ya. Kita coba pakai preset yang sama, bright green. Oke, warna hijau merah udah keluar, tapi di area sini masih terlalu terang, jadi kita turunin whites-nya biar kita bisa narik warna di area sini, di area daerah yang terang ya. Exposure turun dikit aja, tin kontras, dan kita tarik saturasi, kita beraniin biar keluar warnanya. Oke. Dan di sini kita coba highlight-nya sama kayak tadi, kita tarik ke pink sedikit. Oh, banyak. Oke. Mungkin green ini warnanya terlalu artificial ya, kita coba atik-atik. Saturasinya kita turun sedikit hijau ya. Oke, biar nggak terlalu artificial. Terus ke arah kuning sedikit. Oke. Jadi ini pakai preset yang sama dengan ini. Pakainya bright green. Oke, next kita ke foto 11. Di sini shootnya street di Turki. Lagi musim transisi dari winter sih. Ini end of winter. Nah, kita langsung pakai preset yang Heaven Light. Di sini highlightnya kita turunin biar white-nya tetap. Ini highlightnya kita turunin karena bagian sini terlalu sedikit over ya. Oke. Saturasi kita turunin -25. Dan kita coba kasih highlightnya kuning, dan kita coba kasih shadownya sedikit blue. Oh, banyak kan ya, biar kesan winternya dapat cool, tapi buat balance nya highlightnya kita kasih orange-ish, yellowish, masih yellowish. Oke. Ini before, ini after pakai Heaven Lights. Oke, jadi next kita ke foto 13. Ini masih di Turki. Mungkin sekitar pukul 2 kali ya. Sini siang. Coba langsung pakai preset bright green. Cuma di sini agak sedikit shadownya agak terlalu gelap.
jadi gue mungkin adjust bagian shadow, kita naikin biar tekstur di area shadownya itu masih bisa terangkat. Exposure sedikit dan sedikit turunin, kita kasih frame ya biar asik. Oke. Nice. Jadi ini pakai bright green, looks nice. Ini foto ke-14, ini waktu itu mungkin bulan April atau Juni ya, gue bantuin teman prewedding di PDN. Kita langsung edit aja pakai preset bright green. Yang gue suka dari bright green tuh hijaunya benar-benar hijau Pantone yang gue suka. Jadi gue banyak di Instagram banyak main warna hijau kayak gini juga. Jadi ini looks great di foto dan settingan kamera gue. Cuma mungkin kita turunin sedikit angka vibrant biar nggak terlalu berwarna ya. Kita set 0. Oke, ini udah oke. Before and after udah jadi ya. Ini juga sama, masih di project prewedding di PDN. Kita langsung edit pakai warna Heaven Lights. Boom, wow, langsung jadi. Dan ini udah bagus sih, udah oke. Mungkin blacknya kita turunin sedikit biar agak kontras, highlightnya pun sama. Ini before and after, jadi presetnya udah it's work on my camera setting, jadi nggak banyak adjust, tapi harus kita perhatiin untuk adjust, nggak bisa langsung plug and play gitu, kecuali memang hasilnya udah bagus. Ini foto mobil kesayangan gue, Hebi, mungkin udah banyak yang tahu. Kita di sini pakai warna bright green karena yang tadi gue bilang hijau yang ada di bright green itu memenuhi karakter warna yang gue suka. Tapi di kasus ini ada banyak shadow yang terlalu turun, jadi gue harus naikin sedikit black and shadownya, dan mungkin vibrance-nya gue bikin 0 aja biar nggak terlalu pekat hijaunya. Cuma secara look oke, meskipun warna hijaunya Ebi sedikit berubah karena dia pasti narik si saturasinya ke arah negatif, tapi oke. Mungkin sedikit adjustment di cropping, di rotate. Oke, looks good. So ini ada 16 foto yang udah gue edit pakai preset hujan waktu, Anes. Oke teman-teman, tadi udah lihat foto-foto yang udah gue edit pakai preset hujan waktu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau beli presetnya bisa langsung ke karyakarsa.com. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalian bisa pakai voucher Meet the AB biar dapat potongan harga sampai 50.000. Jadi kalian bisa pakai voucher itu, dan voucher itu nggak lama, cuma sampai mungkin sekitar 22an September ya. Kalau mau coba mau beli preset itu, yang kalian tadi udah lihat hasilnya gimana di foto-foto gue, cukup nice, gue suka hasilnya, dan cukup work on my camera setting dan foto yang gue hasilin. Oke, gue cuma pengen ngingetin, bagus atau enggaknya editan ketika pakai preset yang udah dibeli itu bukan based on preset yang dijual, tapi based on banyak komponen yang ada dalam foto itu gitu. Jadi nggak bisa tuh lo beli preset habis itu langsung plug and play menyangka akan dia bisa otomatis menjadi bagus tuh, kayaknya sulit ya. Mungkin kalau misalnya ada generatornya mungkin bisa gitu, tapi kalau untuk preset tuh kayaknya kayak untuk moles aja sih, untuk moles, untuk nambahin ini gitu, tapi nggak bisa langsung tiba-tiba dia bekerja lebih dari 50% untuk jadi hasil yang bagus gitu. Jadi tetap perhatiin mungkin basic fotografinya, basic
komposisi, lighting segala macam itu harus dicoba perhatiin. Dan nanti di presetnya buat cracking, buat ngemoles warna di akhir. Buat teman-teman yang baru mulai fotografi, ada baiknya preset yang kalian beli, yang creator jual ini untuk menstimulus kepekaan terhadap warna dan mood dari foto, biar kalian tuh bisa gampang nge-sensing foto ini mau dibawa kemana ya gitu ya. Jadi buat exercise aja sih sebenarnya gitu. Jadi bukan menjadi acuan kalau foto bagus tuh harus pakai preset ini, itu enggak juga kalau menurut gue ya. Itu cuma buat menstimulus lo peka terhadap warnanya. Ini shadownya agak green nih, shadownya agak blue nih, atau highlightnya agak gimana gitu, moodnya agak gimana. Itu menurut gue fungsi preset tuh sebenarnya buat itu, karena in the end kalian tuh pasti harus adjust lagi gitu. Kalian juga harus tahu basic di belakang foto-foto itu gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang di depan tadi dan sesuai judulnya, menurut gue pribadi worth it aja, sah-sah aja untuk beli preset foto, tapi perlu digarisbawahi preset yang tadi udah dibeli itu harus di-adjust lagi menyesuaikan dengan elemen yang ada di foto kalian. Jadi jangan sampai nanti ada argumen gue beli preset foto yang enak dengan nyesal, dengan marah, dengan kecewa gitu, karena preset foto itu adalah hanya manis aja, tapi harus kalian adjust lagi gitu. Jadi jawabannya worth it. Gue rasa cukup videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai terjun di fotografi, pun buat gue khususnya juga masih belajar. Jadi gue cuma pengen share apa yang gue tahu dan gue percaya. Jadi gue percaya kalian bisa membuat sesuatu hal dengan tangan kalian sendiri gitu ya. Even the preset, kalian bisa ngelakuin itu from scratch. Jadi jadiin preset itu sebagai acuan untuk kalian bisa menstimulus sensing warna gitu. So thank you so much again yang udah nonton videonya. Tetap beri dukungan pada teman-teman creator yang lain yang di luar sana yang tetap berkarya di kondisi apapun. Tetap saling dukung antar creator. Stay creating, stay grounded, and see you in the next video.